Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Insya Allah, di dalam kesempatan pada malam hari ini, saya akan memberikan salah satu tata cara ataupun doa, yang dimana doa tersebut bisa kita gunakan untuk mengaktifkan telunjuk syahadat. Ya, telunjuk syahadat. Telunjuk syahadat bisa kita gunakan untuk mengobati orang kesurupan dengan menggunakan telunjuk, ya, membersihkan tempat angker ataupun membersihkan rumah yang angker dengan menggunakan telunjuk, terus mengobati penyakit medis ataupun gangguan santet ataupun sihir hanya cukup menggunakan telunjuk. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya. Dan insya Allah doa ataupun tata cara ini tidak menggunakan penyelarasan ataupun penyatuan ataupun tirakat. Insya Allah siap langsung digunakan ataupun siap langsung dipakai. Jadi pernahkah tidak panjenengan melihat salah satu adegan ataupun praktisi paranormal ketika mengobati orang kesurupan ataupun ketika mengobati hal-hal medis ataupun yang terkena santet menggunakan telunjuk? Nah, itulah mungkin salah satu media ataupun tata cara penggunaan menggunakan telunjuk syahadat. Banyak sekali versi mengenai mengaktifkan telunjuk syahadat ini. Ada yang menggunakan tirakat, ada yang menggunakan ritual-ritual tertentu. Tapi di sini insya Allah tata cara ini tidak memerlukan tirakat ataupun hal-hal yang menyulitkan diri kita. Ya, hanya cukup kita menghafalkan saja. Ya, insya Allah nanti bisa langsung digunakan. Ya, jadi ketika panjenengan ingin mengobati orang kesurupan, ya, biasanya kan menggunakan doa, ya, seperti doa-doa yang untuk ruqyah, ya. Tetapi di sini ketika kita sudah mempunyai doa telunjuk syahadat, insya Allah nanti bisa digunakan ataupun bisa langsung dipraktekkan mengobati orang kesurupan menggunakan telunjuk syahadat. Dan ketika panjenengan ingin membersihkan rumah angker ataupun rumah yang terkena gangguan-gangguan gaib, nanti boleh menggunakan telunjuk syahadat. Ya, bahkan juga bisa digunakan untuk pengobatan yang non medis, baik yang berat ataupun yang ringan. Nanti untuk yang berat boleh ditambah doa, ada doanya ditambah nanti. Tapi nanti kalau untuk yang ringan, ya cukup kita nanti akan saya jabarkan doa-doanya beserta tata caranya. Jadi pemirsa, boleh kita ketahui di dalam telunjuk jari kita ini, ya, telunjuk jari kita ini kalau kita cermati, ya, di bagian garis sini, ini seperti menyimbolkan lafaz Allah, ya, kalau kita cermati. Jadi di sini ada garis 3. Ini kalau kita cermati itu menggambarkan lafaz Allah, ya. Jadi makanya ketika kita ingin mengobati orang yang kesurupan, itu memang bisa menggunakan telunjuk. Tetapi telunjuk ini harus ada doa, ataupun telunjuk ini sudah kita asma dengan salah satu doa. Baru telunjuk ini baru bisa aktif ataupun mempunyai daya karomah.
ketika kita gunakan untuk media pengobatan, ya, yang non medis, baik untuk menyadarkan orang yang kesurupan, ya. Baik, langsung pemirsa, di sini saya akan coba berikan tata cara ataupun doa, ya. Jadi untuk mengaktifkan telunjuk syahadat, ya, kita yang pertama adalah ketika kita ingin menangani pasien, ya, orang kesurupan seumpamanya, lalu kita tarik nafas panjang-panjang, ya, tarik nafas panjang-panjang, ya, lalu ditahan. Nah, ketika kita menahan nafas, lalu kita membaca telunjuk kita seperti ini, ya, lalu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, lakum dinukum waliyadin, ya. Ataupun boleh menggunakan seperti ini. Ini yang sering saya gunakan. Telunjuk seperti ini, kita masih posisi tahan nafas, ya. Kita mengucapkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus disambung membaca lakum dinukum waliyadin. Lalu tiup ke telunjuk ini. Nah, telunjuk ini sudah siap kita gunakan, ya. Nanti tata cara penggunaannya ketika kita ingin menyadarkan orang kesurupan, cukup kita menunjukkan telunjuk ini, kita tunjuk seseorang tersebut, ya, menggunakan telunjuk yang sudah kita asma ini. Insya Allah, jika memang jinnya, energinya tidak terlalu kuat, itu langsung akan sadar. Tetapi jika jin tersebut energinya kuat, tidak mau keluar dari tubuh seseorang tersebut, kita boleh tambahkan doa. Jadi posisi tahan nafas, lalu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lakum dinukum waliyadin. Lalu kita tambahkan a'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Ya, lalu kita tiupkan ke tangan telunjuk ini. Lalu kita arahkan telunjuk ini ke orang yang kesurupan tadi. Insya Allah akan segera sadar. Nah, tata cara untuk pengobatan menggunakan media air, ya, caranya sama. Ya, caranya sama. Jika gangguannya ringan, boleh kita menggunakan doa yang pertama tadi, ya, dengan tata cara kita menahan nafas, lalu telunjuk kita ini kita celupkan ke air, lalu kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lakum dinukum waliyadin. Lalu tiupkan, ya, ke telunjuk yang ada di air ini. Lalu minumkan air tersebut. Insya Allah dengan tata cara seperti ini bisa menawarkan ataupun bisa mengobati. Jika gangguannya agak berat, lalu ditambahkan dengan kalimat a'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Ya, itu untuk pengobatan. Nah, jika untuk pemagaran ataupun untuk membersihkan tempat kita yang diganggu sama hal gaib, tata caranya sama. Boleh kita gabungkan dengan kalimat a'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Ya, lalu tiupkan ke telunjuk ini, lalu telunjuk ini kita putarkan, ya, kita putarkan ke sekeliling rumah kita ataupun tempat usaha kita. Insya Allah
tata cara ini tidak menggunakan penyelarasan ataupun penyatuan, tidak menggunakan tirakat, ya. Hanya saja kita harus menghafal ayatnya saja, cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung disambung menggunakan kalimat yang seperti tadi yang saya sebutkan, lakum dinukum waliyadin, itu untuk yang ringan. Jika untuk yang agak berat, boleh kita sambung menggunakan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan di dalam pembahasan ini bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pemirsa. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata, dari saya yang akan channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.